Selamat siang Pak Berto dan teman-teman semuanya. Kali ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan terkait materi teritorik teori. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami. Saya sendiri, Sandra Aura Margaret Siota, dan 4 teman saya yaitu Siti Adelsa, Salwa Yorita, Adriano Putra Rayan, Rehan Fariza Atorik. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita tuh sering banget menggunakan retorika tanpa sadar. Contohnya kita berusaha meyakinkan orang lain, entah saat berbicara, berdiskusi, atau bahkan waktu berdebat sama teman. Nah, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain inilah menjadi inti dari teori retorika ini. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani, yang melihat komunikasi sebagai the art of persuasion, atau seni berbicara dan berkomunikasi secara persuasif. Aristoteles menekankan bahwa komunikasi yang efektif itu nggak cuma bergantung pada isi pesan, atau seberapa lancar kita berbicara, tapi juga bagaimana cara kita membangun kepercayaan, menggerakkan emosi, dan menyampaikan alasan logis supaya pesan kita bisa diterima oleh pendengar. Dalam teori retorika ini ada 3 elemen utama yang menjadi dasar penting, yaitu ethos, pathos, dan logos. Ethos itu berkaitan dengan karakter dan kredibilitas pembicara, bagaimana kita terlihat meyakinkan di depan audiens. Lalu pathos berhubungan dengan emosi yang kita bangun, agar pendengar bisa merasa terhubung dan ikut terbawa suasana. Sementara logos adalah logika atau argumen rasional yang memperkuat pesan kita yang akan kita sampaikan kepada pendengar. Nah, kalau kita ambil contoh yang sederhana, kita bisa pakai di dalam kelas. Misalnya saat sedang presentasi di depan kelas, kita menunjukkan etos lewat rasa percaya diri dan penguasaan materi. Kita bisa pakai logos saat menyampaikan data, fakta, atau alasan logis biar ide kita terdengar masuk akal. Dan kita juga menggunakan pathos ketika mencoba membangun kedekatan dengan audiens. Misalnya lewat humor ringan, cerita pribadi, atau pernyataan yang bisa menyentuh perasaan pendengar. Nah, kalau ketiga hal ini tuh bisa dikombinasikan dengan baik, biasanya audiens tuh bisa lebih tertarik dan pesan yang kita sampaikan akan lebih mudah diterima. Tapi teori retorika ini nggak cuma berlaku di kelas saja. Nah, sekarang di era digital ini, teori ini juga sangat terlihat di kehidupan sehari-hari, terutama di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Kita bisa pakai contoh seorang content creator, yang dimana seorang content creator ini berusaha membangun kepercayaan audiens dengan menunjukkan keaslian diri yang bisa masuk ke dalam ethos. Terus membuat penonton merasa relate dengan cerita yang dibagikan di media sosial itu masuk ke dalam pathos. Dan menyusun konten dengan alur yang jelas serta argumen yang masuk akal itu masuk ke dalam logos. Jadi tanpa kita sadari, banyak dari kita sudah menerapkan prinsip retorika ini dalam cara kita berkomunikasi di dunia digital. Dari sini kita belajar bahwa teori retorika bukan cuma soal bagaimana cara berbicara dengan meyakinkan, tapi juga tentang berpikir kritis dan beretika dalam berkomunikasi. Di zaman sekarang yang serba cepat dan penuh informasi, kemampuan berbicara bisa disalahgunakan untuk hal negatif, seperti menyebar hoax atau manipulasi opini di media sosial. Makanya penting banget bagi kita sebagai mahasiswa untuk memahami retorika, supaya kita bisa berkomunikasi dengan bijak, efektif, dan bertanggung jawab baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Bab 2 Landasan Teori. Teori retorik.
Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang teori retorik yang dikemukakan oleh Aristoteles. Teori ini muncul dari konteks Yunani kuno, di mana kemampuan berbicara di depan umum dianggap sebagai keterampilan penting dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Aristoteles mendefinisikan retorika sebagai the art of discovering the available means of persuasion, yang artinya adalah seni menemukan cara terbaik untuk meyakinkan audiens. Jadi, teori ini bukan cuma tentang berbicara secara indah, tetapi juga bagaimana seseorang bisa memahami audiens, situasi, dan memilih cara penyampaian pesan yang paling efektif. Nah, dalam teorinya, Aristoteles membagi retorika menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, forensik retorik, yaitu jenis retorika yang digunakan untuk membahas keadilan atau kesalahan di masa lalu, seperti yang sering dipakai dalam konteks hukum atau pengadilan. Yang kedua, epideictic retorik, yaitu retorika yang berfungsi untuk memberi pujian atau celaan pada masa kini, contohnya seperti pidato penghargaan atau sambutan di acara tertentu. Dan yang terakhir, deliberative rhetoric, yaitu retorika yang bertujuan untuk membujuk audiens untuk mengambil tindakan di masa depan. Contohnya adalah dalam kampanye politik atau mungkin debat publik. 3 jenis retorika ini menunjukkan bahwa teori retorik bisa diterapkan dalam berbagai konteks sosial, dari pengadilan hingga komunikasi politik, bahkan di kehidupan sehari-hari saat kita berusaha memengaruhi pendapat orang lain. Selanjutnya, Aristoteles menjelaskan bahwa dalam retorika ada 3 unsur utama dalam proses persuasi, yaitu disebut proofs, ethos, pathos, dan logos. Ethos berkaitan dengan kredibilitas dari pembicara. Audiens akan lebih mudah percaya kalau pembicara terlihat jujur, berpengalaman, dan dapat dipercaya. Misalnya, dosen yang menjelaskan materi dengan jelas dan tenang cenderung lebih didengarkan karena dianggap kompeten dan memiliki niat yang baik. Pathos berhubungan dengan emosi. Pembicara berusaha membangkitkan perasaan tertentu agar audiens ini terasa terlibat secara emosional. Contohnya, iklan sosial yang menampilkan kisah anak-anak yang membutuhkan bantuan atau donasi. Nah, ini akan membuat penonton merasa tersentuh dan terdorong untuk ikut berdonasi. Dan yang terakhir ada logos. Logos adalah daya tarik, logika, dan bukti secara rasional. Misalnya, pembicara menggunakan data, penalaran, atau fakta untuk memperkuat argumennya. Misalnya nih, seorang politisi menyampaikan dengan data yang konkret dalam debat. Ini akan terdengar lebih meyakinkan dibandingkan yang hanya berbicara tanpa adanya bukti yang konkret. Selain itu, Aristoteles juga memperkenalkan 5 konon retorika, yaitu invention, arrangement, style, delivery, dan memory. Kelima unsur ini membantu pembicara untuk menyiapkan dan menyampaikan pesan dengan efektif. Teori retorik ini masih sangat relevan di zaman sekarang, terutama digunakan dalam dunia politik, dunia periklanan, kampanye sosial, atau bahkan presentasi seperti saat ini. Retorika membantu kita untuk berbicara secara meyakinkan, tapi tetap terdengar etis, dan juga menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif harus seimbang antara logika, emosi, dan juga karakter. Retorika membuat persuasi menjadi mungkin. Menurut Aristoteles, retorika itu seni untuk menemukan cara terbaik dalam meyakinkan orang lain tanpa harus memaksa. Jadi berbicara itu bukan soal menekan orang supaya setuju, tapi bagaimana kita bisa membuat orang paham dan percaya dengan alasan yang masuk akal. Ia menolak cara-cara yang bersifat paksaan seperti hukum, kekerasan. Bagi Aristoteles, retorika adalah bentuk komunikasi yang bebas dari tekanan untuk mengandalkan logika. Retorika menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, retorika forensik, yaitu cara berbicara yang biasa digunakan di pengadilan, berfokus pada masa lalu untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang kedua, retorika epideitik, biasanya digunakan dalam acara-acara seperti upacara, penghargaan. Yang ketiga, retorika deliberatif, digunakan di bidang politik untuk memengaruhi kebijakan yang akan datang. Bukti retorika, logos, pathos, dan ethos.
Logos atau logika, daya tarik pada rasionalitas pendengar dengan argumen yang masuk akal. Patos atau emosi, perasaan yang ditimbulkan pada audiens, bisa positif maupun negatif. Ethos atau kredibilitas, persepsi audiens terhadap karakter, niat baik, dan kecerdasan pembicara. 5 kanon retorika. Invention, menemukan argumen, artinya kemampuan menemukan alasan atau argumen yang tepat sesuai situasi. Obama menyesuaikan isi pidatonya dengan nilai-nilai Katolik dan tokoh yang dihormati supaya pesannya lebih bisa diterima audiens. Arrangement, penataan pidatonya disusun dengan rapi, dimulai dengan pembukaan yang hangat, dilanjut dengan isi utama, dan ditutup dengan pesan moral yang menyentuh. Style atau gaya bahasa, Obama memakai bahasa yang indah dan bermakna, contohnya saat menggambarkan Notre Dame sebagai lighthouse and crossroad, yang melambangkan keterbukaan dan arah moral. Deliver atau penyampaian, cara bicaranya alami dan terlihat percaya diri, jadi audiens merasa nyaman mendengarkannya. Memori atau ingatkan, menunjukkan bahwa ia benar-benar menyesuai isi pidato dalam konteks sekarang. Ini bisa diartikan sebagai dari latihan dan persiapan yang matang sebelum tampil. Selanjutnya adalah Aristoteles Golden Mean, yaitu filosofi etika Aristoteles yang dikenal sebagai jalan tengah emas atau Golden Mean. Menurut prinsip ini, kebajikan selalu terletak di titik tengah antara dua ekstrem keburukan, yaitu kelebihan dan kekurangan, ekses dan deviansi, sehingga hal ini menuntut moderasi. Dalam komunikasi, jalan tengah emas atau the golden mean menganjurkan praktik seperti kejujuran yang berimbang dan transparansi yang terkendali, menolak ekstremitas seperti berbohong atau kejujuran yang terlalu dilebih-lebihkan. Dengan demikian, ketika diterapkan pada adaptasi audiens, the golden mean menentang baik tindakan pandering yang mengatakan hanya yang ingin didengar maupun agresi yang mengabaikan keyakinan pendengar. Berikut adalah asumsi dan tradisi dari teori retorik ini. Yang pertama, asumsi pertama yaitu pembicara yang efektif harus mempertimbangkan audiens mereka. Yang mana dari asumsi ini Aristoteles memandang komunikasi sebagai proses transaksional di mana hubungan pembicara dengan audiens harus diakui sebagai hal yang utama. Oleh karena itu, pembicara harus berpusat pada audiens, melihat pendengar sebagai individu yang unik dengan motivasi dan pilihan yang berbeda, bukan sebagai massa yang homogen. Lalu untuk asumsi kedua adalah apa yang dilakukan pembicara dalam persiapan dan penyampaian pidato, yaitu adalah penggunaan sarana persuasi atau bukti-bukti dari datanya. Aristoteles mengidentifikasi 3 bukti utama, seperti yang sudah dijelaskan di awal oleh teman saya, ada ethos, logos, dan pathos. Yang mana ethos merujuk pada karakter, kecerdasan, dan niat baik pembicara yang dipersepsikan dan diungkapkan melalui pidato itu sendiri. Ethos adalah sesuatu yang diciptakan selama kesempatan berbicara dan dibangun di atas hubungan dan kepercayaan antara pembicara dengan audiens. Selalu ada juga logos yang berarti bukti logis yang digunakan oleh pembicara kepada audiens, seperti data, melibatkan argumen, rasionalisasi, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu adalah pathos yang berkaitan dengan emosi yang ditimbulkan dari pendengar. Aristoteles berpendapat bahwa emosi seperti kegembiraan, ketakutan, atau kemarahan membuat pendengar menilai secara berbeda. Ketiga bukti inilah yang meskipun masing-masing penting, tetap harus digunakan secara sinergis dan menjadi satu kesatuan. Dan berikut adalah tradisi yang dipakai dari teori ini adalah tradisi retorikal. Karena tradisi retorikal berfokus pada studi tentang persuasi dan penggunaan bahasa secara simbolis untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain. Tradisi ini melihat komunikasi sebagai seni dan praktik berbicara atau menulis yang efektif dan menenangkan hati. Inilah tradisi yang sangat sesuai dengan
teori retorik ini. Dan paradigma yang digunakan adalah paradigma objektif. Nah, selanjutnya adalah types of rhetoric, yaitu adalah jenis-jenis retorika, di mana Aristoteles sudah mengidentifikasi 3 jenis retorika apa aja yang relevan dalam berbagai situasi publik. Seperti yang udah diberitahu oleh teman-teman saya di awal, ada forensik, ada epideiktik, dan juga ada deliberatif. Nah, ini ada pembedanya, yaitu dari tujuan dan juga fokusnya kemana dari ketiga ini. Seperti forensik, yang bertujuan untuk membuktikan kesalahan atau kepolosan dalam konteks hukum. Dan fokusnya ini adalah pada masa lalu. Selanjutnya ada epideiktik, yang bertujuan untuk memuji atau menyalahkan, bisa positif bisa negatif, dan sangat erat kaitannya dengan etos pembicara dan nilai-nilai masyarakat. Untuk epideiktik ini lebih berfokus ke masa depan. Dan yang terakhir ada deliberatif, yang fokus utama Aristoteles dan berurusan dengan masa depan. Tujuannya adalah mempengaruhi tindakan atau pemikiran audiens. Jadi kesimpulannya adalah teori retorika dari Aristoteles ini tetap merupakan landasan penting dalam studi komunikasi modern, baik di ranah tatap muka maupun digital. Inti dari teori ini yaitu seni untuk menemukan segala cara yang tersedia untuk mempengaruhi atau mempersuasi, menunjukkan bahwa komunikasi persuasif yang efektif tidak hanya bergantung pada keindahan kata, tetapi pada keseimbangan 3 bukti retoris utama, yaitu ada etos, logos, dan pathos. Dan sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di lain waktu, dadah.